Kak Dede. Kak Nelson ketemu lagi. Apa kabar lagi. Kak Dede? Baik dan sehat, baik, Kak. Sehat, puji Tuhan. Gimana, Kakak? Saya juga baik, saya juga sehat. Itu semua berkat perlindungan Tuhan, Amin. Kak Dede. Udah ada adik-adik ini, udah siap-siap, Kak. Oh iya betul. Dan juga semoga adik-adik juga sehat ya, Kak. Iya. Kakak doakan semoga adik-adik di rumah selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat. Amin. Ya karena perlindungan dan penjagaan Tuhan itu selalu ada bersama-sama sama Kak. kita ya. Iya betul, Kak. Ngomong-ngomong, Kak. Apa? Hari ini hari Minggu bukan sih, Kak? Kayaknya bukan ya. Bukan ya? Bukan kayaknya deh. Tapi hari ini kita ibadah, Kak. Berarti Nah itu dia saya mau nanya, Kak. Ini hari apa, Kak? ini hari Kamis kayaknya, Kak. Kenapa kita sekolah minggu? Kok jadi saya yang ditanyain, Kak? Harusnya tanya adik-adik nih. Kenapa iya, adik-adik? Kenapa kita hari ini? Hari Kamis tanggal 13 Mei. Kita beribadah, berarti kita memperingati hari yang spesial, Kak. Apa ya, Kak, kira-kira? Nah, itu. Hari yang spesial itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul, Kak. Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Amin, Kak. Nah, kita langsung aja, Kak. Langsung kita ya, Kak? mulai ibadah kita hari ini. Kita ya. langsung nyanyi ya, Kak? Ya, tapi sebelum itu harus diingetin adik-adiknya, Kak. Kenapa? Kalau mau ibadah harus siap. Jangan ada yang sambil makan, sambil Oh, minum. sambil lari-lari. Masa ibadah sambil lari-lari? Ada, Kak. Oh gitu, saya baru tahu kalau yang itu. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja naikkan pujian yang nomor 1, Kak. Apa, Kak? Yang biasanya adik-adik sebut judulnya Bangkit. Itu judul yang sebenarnya? Kuasa nama Yesus. Semuanya siap-siap, kita nyanyi yang semangat, kita Berdiri naikkan, ya, berdiri, kita naikkan pujian Kuasa nama Yesus. Siap-siap, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat Iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Itu dia, Kak. Nama Tuhan kita yang kita sembah adalah nama Yesus, ya. Iya, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa. Kita mau minta pimpinan Tuhan ya, Iya, Kak, Kak. untuk pimpin ibadah kita. Ibadah kita hari ini ya, Kak. Sekaligus kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat perlindungan dan penjagaan Tuhan, untuk keselamatan yang Dia berikan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
yang ku alami dalam hidupku, dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kita naikkan dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami, dalam hidupku, Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penjagaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Kami minta pimpinan-Mu menyertai kami dalam ibadah hari ini. Pimpin kami Tuhan. Kami mulai kebaktian hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak, tadi kita udah nyanyi 2 lagu, kita sudah doa juga ya Kak ya. Udah. Nah, kita mau lanjutin pujian kita Kak ya. Mau nyanyi apa Kak? Nah, saya baru mau tanya begitu ke Kak Dede. Kak Dede keduluan nanya saya. Iya harus Kak. Oh gitu ya? Ya, lagu berikut kita mau ini. yang ini ya Kak. Apa tuh? Yang ada begini-begininya. Begini-begini? Judul depannya apa? Depannya. Dalam nama Yesus. Ya, itu mah lengkap Kak. Oh, Oke, iya. kita langsung aja naikkan pujian. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, kalau kita di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Betul, ya Kak, Kak, ya. betul. Makanya itu kita kalau berdoa selalu kita akhiri dengan di dalam nama Yesus. Karena hanya dalam nama Yesus kita berdoa, kita menyembah Dia. Nah, lagu berikutnya akan membawa kita masuk ke dalam firman Tuhan yang ya Kak. penting Kak. Ya, yang paling penting dari ibadah itu adalah dengerin firman Tuhan ya. Karena itu adalah suara Tuhan, kita dengerin, kita
tanamkan dalam hati, kita laksanakan firman Tuhan. Ya, kita naikkan pujian. Kita mau bilang, Ku mau cinta Yesus. Kita mampu cinta Yesus karena Yesus sudah mencintai kita terlebih dahulu. Kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kita naikkan dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah kami sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin pujian kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Kak Rahel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami mau mendengar firman Tuhan lebih taat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipanggil dulu Kak Rahelnya. Emang Kak Rahelnya di mana, Kak? Ada nih, udah di sekitar sini nih. Tapi kita harus panggil Kak, supaya langsung Kak Rahelnya datang. Ya udah. Adik-adik udah gak sabar dengar firman Tuhan. Kak Nelson yang panggil. Kak Rahel, kemari dong. Nah. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Rahel. Lihat adik-adik, Kak Rahel bawa apa ini ya? Ada beberapa huruf. Kita sebutin sama-sama ya. Huruf pertama, huruf apa ini? Huruf Y. Huruf apa adik-adik? Huruf Y. Tuh. Huruf Y. Huruf selanjutnya. Huruf apa? Huruf E. Huruf E. Yang ketiga, huruf apa ini? S. Betul. Huruf apa adik-adik? Huruf S. Betul. Selanjutnya huruf apa ini? Huruf yang keempat. Huruf apa? Huruf U. Betul. Pinter-pinter nih adik-adik. Selanjutnya, udah habis. Tinggal satu. Huruf apa ini? Huruf S. Jadi huruf S-nya ada berapa? Ada 2. Wah, kalau kita gabung huruf-huruf tadi jadi apa ya? Tadi yang pertama huruf Y, E,
jadi Yesus. Iya. Tadi kalau digabung huruf-hurufnya jadi tulisan Yesus. Wah. Yesus. Pasti adik-adik tahu ya. Yesus ini siapa? Yesus ini adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus anak Allah berarti Yesus dari mana adik-adik? Dari surga. Yesus asalnya dari mana? Dari surga. Yesus datang ke dunia karena apa? Karena sayang sama Kak Rahel, adik-adik dan kita semua yang percaya. Jadi Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus berasal dari surga datang ke dunia untuk kita. Untuk apa kok untuk kita? Ngapain? Bahwa kita umat manusia ini berdosa. Karena sayangnya Allah kepada kita sehingga mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan apa Kak? Yesus menyelamatkan kita dengan apa? Adik-adik tahu pasti ya. Yesus mati di kayu salib. Yesus menyelamatkan kita dengan apa? Yesus mati di kayu salib. Sedangkan Yesus berdosa enggak? Enggak. Yesus tidak berdosa. Tapi dia mati di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan adik-adik dan Kak Rahel dan semua yang percaya sama Yesus. Tapi ingat gak adik-adik? Pada hari yang ketiga, apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari orang mati. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kepadamu murid-muridnya selama berapa hari? Ayo, ada yang tahu nggak? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama berapa hari? Iya, 40 hari. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Buat apa? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya buat apa? Untuk menunjukkan semua tanda-tanda supaya apa? Murid-muridnya mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Bahwa Yesus benar-benar hidup. Makanya Yesus menampakkan kepada murid-muridnya dan menunjukkan banyak tanda kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Nah, suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya buat apa? Makan bersama. Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Saat makan bersama, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Yesus melarang murid-muridnya. Kok melarang Kak? Kenapa Kak? Iya, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem. Gak boleh keluar dari kota Yerusalem. Gak boleh pergi. Kenapa Kak? Yesus bilang kepada murid-muridnya, melarang murid-muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Jadi, untuk menantikan janji Bapa,
murid-muridnya nggak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Nah, mau tahu ada di mana? Kita buka yuk sama-sama. Di dalam Lukas 24 ayat 49. Ya, udah ketemu? Buat yang Yerusalem, Galilea, boleh minta tolong mama, papa, atau kakaknya, ya. Yuk kita baca sama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, benar kan? Bapak mau mengirimkan janjinya, tapi murid-muridnya nggak boleh pergi, tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Setelah itu, Yesus di ayat yang ke-50, Yesus mengajak murid-muridnya untuk kemana? Berjalan mendekati kota Betania. Dekat kota Betania itu Yesus bilang apa ya? Kita buka lagi. Di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi menerima kuasa. Kuasa apa? Kalau Roh Kudus tuh turun. Jadi nanti saat Yesus terangkat ke surga, Bapa memberikan janjinya. Apa itu? Roh Kudus. Roh penolong. Buat siapa? Buatmu, murid-muridnya. Nah, setelah Yesus bilang begitu, Yesus terangkat ke surga, dan murid-muridnya jadi melihat ke atas. Dia melihat Yesus terangkat ke surga. Jadi murid-muridnya melihatin bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Sampai Yesus ketutup dengan awan. Yesus sudah tidak kelihatan lagi. Saat murid-muridnya ngelihat ke atas, tiba-tiba datang 2 malaikatnya. Ada dekat situ. Malaikatnya bilang, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu masih di situ aja?" Bahwa Yesus yang terangkat ke surga, dia akan kembali seperti yang kamu lihat saat ini. Oh, apa itu? Roh Kudus, Roh penolong. Setelah itu, setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya dia kembali ke Yerusalem. Dia mendengarkan apa yang dibilang Yesus tadi, bahwa dia tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Untuk menantikan apa? Roh Kudus, Roh penolong. Makanya murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Setelah itu dia menantikan. Dia menantikan dengan apa? Dengan bersyukur dan berdoa. Dia menantikan Roh Kudus untuk turun atas mereka.
Jadi ingat ini, mulai besok mulai ada doa 10 hari. Wah, adik-adik sama gak kayak murid-muridnya tadi? Menantikan Roh Kudus, menantikan janji Bapa dengan berdoa, bersyukur. Hah? Sama gak? Sama pasti ya. Pasti adik-adik lebih semangat lagi, gak mau ketinggalan. Pasti akan ngikutin doa 10 hari. Dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Di sana tahu gak adik-adik? Bocoran dikit. Ada sesuatu yang seru. Nanti adik-adik pokoknya jangan sampai ketinggalan. Ada yang lebih seru lagi. Ya, adik-adik besok ikut kebaktian, biarpun Olan ikut kebaktian ya. Selama hari pertama sampai hari ke-10 full. Di situ berkatnya besar. Kita akan bersyukur, menantikan janji Tuhan, bersyukur dan berdoa. Ya. Dan adik-adik juga berdoa biar nanti tahun depan kita bisa kebaktian langsung di rumah Papa. Ya enak di gereja, kita doa 10 hari, datang ke gereja. Wah, lebih seru lagi ya. Adik-adik berdoa juga ya, biar pandemi cepat selesai. Sehingga kita bisa tatap muka, lebih seru ya. Oke, udah firman Tuhan udah sampai di sini dulu ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Yesus, kami mau menantikan janji-Mu. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, kali ini aktivitasnya bareng Kak Frisela lagi nih. Ayo buat adik-adik yang mau catat-catat diambil alat tulisnya semuanya. Dan jangan lupa Alkitabnya juga dibawa ya. Kita mulai. Hari ini tadi kalau dengerin kata-katanya Kak Nelson pasti masih ingat kan? Tanggal 13 Mei. 13 Mei 2021. Nah, kira-kira tema hari ini apa? Ayo, siapa yang tadi menyimak firman Tuhan dari Kak Rahel? Pasti tahu jawabannya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahannya diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-49 sampai ke-53. Kakak ulangi ya. Lukas 24 ayat 49 sampai 53. Dan adik-adik juga bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6
sampai yang ke-14. Nah, sekarang siapa yang udah siap mau ayat hafalan? Jangan lupa diambil Alkitabnya. Kita buka bareng-bareng ya. Ayat emasnya kali ini kita ambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Udah dapat semuanya belum? Kita baca bareng-bareng yuk. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Sampai situ ya. Sekali lagi yuk. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya. Terus siapa yang udah siap buat aktivitas? Buat adik-adik yang udah siap aktivitas, jangan lupa buat download dulu link yang ada di sini. Nanti adik-adik akan dapat 2 lembar seperti ini ya. Jangan lupa diwarnain dulu ya adik-adik. Terus nanti adik-adik setelah diwarnai, adik-adik tinggal potong atau gunting sesuai dengan outline atau garis yang udah Kak Frisela sediain. Oke? Nah, kalau adik-adik sudah diwarnai dan sudah dipotong, nanti adik-adik akan mendapatkan 1 buah gambar yang besar seperti ini. Ada 3 buah awan, ada yang besar, yang kecil, dan yang sedang. Untuk ukuran yang sedang, adik-adik bisa tulis ayat emas hari ini. Oke? Dan akan dapat 2 buah persegi panjang yang ada kotak-kotaknya juga. Dan 1 buah persegi panjang yang agak besar dengan tanda-tanda seperti ini. Dan ada gambar Tuhan Yesusnya. Nah, sekarang kita mulai dulu. Yang pertama adalah untuk persegi panjang yang ada kotak-kotaknya. Jadi kalian lipat sesuai garis yang ada. Tinggal dilipat. Oke? Untuk membentuk sebuah kotak. Nah, nanti bentuk kotaknya ini tinggal dilem dengan menggunakan double tape seperti ini. Nah, oke. Tinggal direkatkan, nanti akan berbentuk kotak seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa satunya lagi juga dilakukan hal yang sama. Dilipat-lipat lalu direkatkan menjadi sebuah kotak. Seperti ini. Jadi sekarang kita punya 2 kotak seperti ini yang akan kita rekatkan di tanda kotak yang ada di gambar besar ini ya. Kita gunain double tape yang sama. Kita tinggal tambahkan double tape. Lalu kita tempel kotaknya di sini. Dan satu lagi juga sama di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik sekarang tinggal ambil awan yang besar ini. Terus kan ini ada Kak Frisela kasih kotak di sini sebagai penanda untuk adik-adik taruh lem atau juga double tape seperti yang Kak Frisela gunakan. Caranya setelah ditempel dengan double tape, kita buka dulu double tape-nya. Lalu kita tempel di 2 kotak ini supaya awannya terkesan menimbul atau seperti 3D ya adik-adik. Oke, satu lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Awannya ada lacinya, ada rongganya ya. Terus kita ambil untuk yang persegi panjang ini. Untuk yang bagian kecil ini kita tempel dengan gambar Tuhan Yesusnya. Kita sama juga, kita gunakan double tape untuk menempel di bagian sini. Lalu untuk di bagian tengah ini kita gunakan awan yang sudah kita tulis ayat emas hari ini. Baliknya kita tempel juga pakai double tape.
seperti ini. Nah, dan untuk awan yang kecil kita tempel paling atas. Sama Kak Frisela juga masih pakai double tape untuk di awannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, tinggal kita masukkan seperti ini. Tada! Jadi nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kelihatan deh ayat emasnya untuk hari ini. Nah, adik-adik yang udah mencoba buat aktivitas hari ini, jangan lupa untuk di-tag di Instagram juga ya dan di-post. Selamat mencoba!